Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 Kerajaan Singasari ingin mempresentasikan PPT yang telah kami buat. Nama anggota 1. Reva Sepia, 2. Rifki Muhammad Sobri Al-Fatih, 3. Rifki Fadil Bastam. Kerajaan Singasari atau Kerajaan Tumapel adalah kerajaan bercorak Hindu-Buddha di Jawa Timur yang terletak di daerah Singasari, Malang. Kerajaan ini didirikan oleh Ken Arok yang juga menjabat sebagai raja pertama dengan gelar Sri Rajasa Bathara Sang Amurwabhumi pada 1222 Masehi. Masa kejayaan Kerajaan Singasari berlangsung pada masa pemerintahan Raja Kertanegara yang berkuasa antara 1272 sampai 1292 Masehi. Di bawah kekuasaannya, wilayah kekuasaannya mencapai Bali, Sunda, sebagian Kalimantan, dan sebagian Sumatera. Sumber-sumber kerajaan Singasari dapat diketahui dari kitab Pararaton dan kitab Negara Kertagama, serta prastasi-prastasi peninggalannya. Sejarah singkat Kerajaan Singasari. Berdirinya Kerajaan Singasari tidak lepas dari kisah pendirinya Ken Arok. Ken Arok awalnya hanya seorang pengawal tunggal Ametung, seorang awuku atau camat di Tumapel. Ken Arok kemudian membunuh tunggal Ametung dan menikahi istrinya yang bernama Ken Dedes. Setelah menjadi Aku Tumapel, Ken Arok bersekutu dengan para Brahmana untuk menaklukkan kerajaan Kendiri. Serangannya pun berhasil hingga memaksa Raja Kertajaya menyerahkan kekuasaan kepada Ken Arok dan kerajaan dipindahkan ke Singasari. Ken Arok kemudian mendirikan Kerajaan Tumapel yang pada akhirnya lebih dikenal sebagai Kerajaan Singasari. Raja-raja yang memerintah Singasari. 1. Ken Arok 1222 sampai 1227 Masehi. 2. Anusapati 1227 sampai 1248 Masehi. 3. Tohjoyo 1248 Masehi. 4. Ronggowuni 1248 sampai 1268 Masehi. 5. Kertanegara 1268 sampai 1292 Masehi. Kehidupan sosial. Kehidupan sosial masyarakat Singasari selalu berubah tergantung kebijakan raja dan kondisi politik kerajaan. Saat Ken Arok memimpin, kehidupan sosial rakyatnya sangat terjamin. Setelah Ken Arok wafat, kondisi masyarakat sempat terguncang akibat konflik politik di antara keluarga kerajaan. Kemudian pada masa pemerintahan Anusapati, kehidupan sosial rakyat tidak mendapat perhatian. Kehidupan masyarakatnya kembali teratur pada masa pemerintahan Raja Kertanegara. Masa kejayaan Kerajaan Singasari. Kertanegara adalah pemimpin terakhir sekaligus raja yang berhasil membawa Kerajaan Singasari mencapai puncak kejayaan. Di bawah pemerintahnya, kekuasaan Singasari meliputi seluruh Jawa, Madura, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Melayu, dan Semenanjung Malayu. Kertanegara terkenal dengan gagasannya untuk menyatukan kerajaan-kerajaan di Nusantara di bawah payung kekuasaan Singasari. Cita-citanya ini dikenal sebagai Wawasan Nusantara. Dan untuk mencapainya, berikut beberapa upaya yang dilakukan oleh Kertanegara. Runtuhnya Kerajaan Singasari. Selain membawa Singasari menuju puncak kejayaan, pada periode pemerintahan Raja Kertajaya juga kerajaan ini runtuh. Salah satu faktor runtuhnya Kerajaan Singasari adalah lemahnya pertahanan karena raja dan jajarannya sibuk melakukan
ekspansi ke luar Jawa. Saat tentara Singasari dikirim keluar daerah dalam rangka perluasan wilayah, Kertanegara diserang oleh Jayakatwang, seorang adipati di Kendiri. Raja Kertajaya wafat pada serangan ini dan kerajaan Singasari akhirnya runtuh. Selanjutnya dibacakan oleh Rifki Muhammad. Peninggalan Kerajaan Singasari. 1. Candi Singasari. Terletak di Jalan Kertanegara, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Peninggalan Kerajaan Singasari ini ditemukan tahun 1803 Masehi dalam bentuk tumpukan bebatuan. Sejak penemuannya dikenal dengan beberapa nama seperti Candi Menara, Candi Cela, Candi Cungkup, Candi Renggo, dan akhirnya disebut dengan Candi Singosari. 2. Candi Jawi. Berlokasi di kaki Gunung Wulirang, Kecamatan Pandaan, Pasuruan. Meskipun banyak yang mengira bahwa candi ini digunakan sebagai tempat beribadatan umat Buddha, namun sebenarnya merupakan tempat pendarmaan atau juga penyimpanan Abu Kertanegara, raja terakhir Kerajaan Singasari. Meski sebagian abunya juga disimpan di Candi Singasari. 3. Candi Jago. Berlokasi di Dusun Jago, Tumpang, Kabupaten Malang. Dalam kitab Negara Tragama dan Pararton, nama yang sebenarnya adalah Jajagu, yang memiliki arti keagungan dan keagungan yang digunakan untuk menyebut sebuah tempat suci. Candi tersebut juga menjadi pertunjukan di Raja Singasari keempat, yaitu Raja Wiswardana. Namun jika dilihat dari arsitektur dan hiasannya berasal dari masa akhir Majapahit. 4. Candi Kidal. Berdasarkan Pararaton, Candi Kidal digunakan sebagai tempat pendarmaan Raja kedua Kerajaan Singasari, Anusapati. Candi ini dibangun pada tahun 1248 Masehi. Setelah upacara pemakaman Raja Anusapati agar bisa mendapatkan kemuliaan sebagai Siwa Mahadewa. 5. Candi Katang Lumbang. Candi ini dibangun sebagai tempat peristirahatan terakhir Raja Tohjaya yang sempat memimpin Singasari. 6. Candi Sumberawan. Candi yang lokasinya berada di Dusun Sumberawan, Desa Toyomarto, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Ini merupakan satu-satunya stupa yang ditemukan di kawasan Jawa Timur. Pada masa pemerintahan Kerajaan Singasari, Candi Sumberawan ini digunakan oleh umat Buddha sebagai tempat ibadah. Di samping itu, di sekitar candi juga terkenal dengan pemandangan alam yang indah. Pasalnya, Candi Sumberawan ini dekat dengan sebuah telaga yang memiliki air yang sangat bening sekali. Berkat kondisi alam di sekitarnya inilah yang membuat candi ini diberi nama Candi Sumberawan. 7. Candi Songgoriti. Kalau candi yang satu ini belum banyak orang yang mengetahui keberadaannya. Asalnya, Candi Songgoriti ini berada di Taman Songgoriti di Kelurahan Songgokerto, Kecamatan Batu, Kota Batu, Jawa Timur, di mana para pengunjung Taman Songgoriti tersebut lebih tertarik berkunjung ke pemandian air panasnya daripada ke Candi Songgoriti. Di samping itu, Taman Songgoriti juga sangat indah, sehingga orang enggan berkunjung ke Candi Songgoriti ini. 8. Candi Kangenan. Candi ini merupakan peristirahatan terakhir untuk Ken Arok. Selanjutnya dibacakan oleh Rifki Fadil Basan. Ada beberapa prasasti peninggalan Kerajaan Singasari, diantaranya adalah 1. Prasasti Singasari. Tempat ditemukannya prasasti ini adalah di Kabupaten Malang, yaitu wilayah Singasari. Dalam prasasti ini menggunakan aksara Jawa dan ditulis pada 1351 Masehi. Isi prasasti Singasari berkaitan dengan penghormatan terhadap pembangunan kuil pemakaman oleh Majapahit Gajah Mada. 2. Prasasti Manjusri. Prasasti ini ditulis di bagian belakang patung Manjusri dalam bentuk naskah. Tahun yang ditulis pada prasasti ini adalah tahun 1343. Prasasti Manjusri yang saat ini berada di Museum Nasional Jakarta ditempatkan satu kali di Kuil Jago. Ini karena tempat asal mula prasasti Manjusri memang di Kuil Jago. 3. Prasasti Wurare.
Prasasti Wurare adalah warisan sejarah Kerajaan Singasari yang berisi tulisan pada peringatan. Peringatan ini mengambil bentuk penobatan patung Mahasobya yang berada di tempat yang disebut Wurare. Bahasa yang digunakan dalam prasasti ini adalah bahasa Sanskerta dengan deskripsi waktu, yaitu 21 November 1289 Masehi. Tujuan pembuatan prasasti ini adalah sebagai bentuk penghormatan kepada Raja Kertanegara yang telah mencapai tingkat jina. 4. Prasasti Mula Malurung. Ini adalah prasasti dalam bentuk sertifikat hadiah dan juga sebagai persetujuan desa Mula dan Malurung. Hadiah itu diberikan kepada seorang bernama Pranaraja. Prasasti Mula Malurang memiliki bentuk yang mirip dengan pelat tembaga. 5. Arca Dwarapala. Arca Dwarapala merupakan patung yang dibuat sebagai penjaga gerbang dalam ajaran Siwa Buddha dengan bentuk manusia yang tampak menyeramkan. Dwarapala diletakkan di bagian luar candi, kuil, dan tempat suci lainnya sebagai pelindung. Arca Dwarapala dibuat menyerupai sosok yang menyeramkan dan jumlahnya bisa terdiri dari beberapa kelompok. Arca Dwarapala memiliki tinggi 3,70 meter dan menjadi pintu gerbang dari Kerajaan Singasari. Arca ini dikelilingi pagar besi di pinggir jalan. Kedua arca Dwarapala dapat dikatakan kembar. Dengan posisi tangan yang berbeda, ornamen pada arca Dwarapala terlihat penuh kekerasan. Pada bagian kepala terlihat menggunakan ikat kepala dengan hiasan tengkorak. 6. Prasasti Amoghapasa. Prasasti Amoghapasa adalah prasasti yang tertulis di bagian belakang prasasti dari sebuah patung batu yang disebut Amoghapasa Paduka. Sebagaimana disebutkan dalam prasasti Padang Roco, pada tahun 1347, Aditya Warman menambahkan pahat ke bagian belakang patung untuk menyatakan bahwa patung ini melambangkannya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya.